Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita jumpa lagi bincang-bincang singkat tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 tahun 2017. Di video sebelumnya kita bincang-bincang tentang persyaratan proses atau klausul 7, yaitu tentang eh, validasi dan verifikasi metode uji atau metode kalibrasi. Di video sebelumnya telah kami jelaskan bahwa berdasarkan konsensus ISO, semua metode sebelum digunakan untuk menguji sampelnya milik pelanggan atau untuk melakukan kalibrasi terhadap barang milik pelanggan, maka metode tersebut wajib divalidasi. Nah, telah kita singgung bahwa istilah validasi jika rujukan kita adalah non baku. Misalnya textbook, kemudian jurnal, diktat kuliah, dan seterusnya. Sedangkan istilah verifikasi, jika uji coba kita rujukannya adalah metode standar. Misalnya SNI, standar metode, ASTM, IP, Institute of Petroleum atau JIS, Japan Industrial Standard, dan seterusnya. Nah, baik metode validasi maupun verifikasi, parameternya sama. Sebagaimana kami sebutkan di video sebelumnya, yaitu ada 11, menentukan presisi metode uji, menentukan akurasi metode uji, menentukan batas deteksi metode uji, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya metode untuk melaksanakan kalibrasi alat. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga kita telah singgung di video sebelumnya, di dalam setiap kita melakukan validasi atau verifikasi metode uji, kita harus menentukan kriteria keberterimaannya atau akseptan kriteria. Nah, secara umum kriteria keberterimaan ini ada yang ketat, ada yang medium atau moderat, dan ada yang longgar, tergantung daripada kondisi proses pengujiannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita coba diskusi tentang teknis presisi penentuan presisi metode uji atau metode kalibrasi. Nah, yang dimaksud dengan presisi adalah ketelitian. Nah, untuk ketelitian perlu ada pengulangan. Jika kita telah melakukan pengulangan sekian kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali, atau bisa 10 kali, jika hasilnya tidak jauh berbeda atau tidak berbeda secara signifikan, maka secara kualitatif dikatakan metode kita mempunyai tingkat presisi yang tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara teknis, presisi atau pengulangan metode uji ini atau metode kalibrasi ini ada dua teknis pelaksanaannya. Yang pertama adalah dengan teknis repeatability, yaitu pengulangan oleh satu orang analis atau satu orang teknisi atau satu orang operator. Yaitu kita melakukan satu orang analis, melakukan pengulangan bisa 7 kali, bisa 9 kali, dan seterusnya. Kemudian kita menentukan nilai rata-ratanya, hasil pengujiannya, kita hitung standar deviasinya, kemudian presisi metode uji dengan teknis repeatability dinyatakan sebagai RSD, relatif standar deviasi, atau koefisien varian. Yaitu rumusnya adalah RSD sama dengan standar deviasi dibagi dengan rata-rata kali 100%. Nah, hasil daripada RSD ini secara kualitatif disepakati makin kecil nilai RSD-nya, misalnya lebih kecil dari 5%, atau bahkan lebih kecil lagi, maka dikatakan metode kita atau metode uji kita mempunyai tingkat presisi yang tinggi atau mempunyai tingkat keberulangan yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk menguji sampelnya pelanggan. Nah, ini teknis presisi yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, yaitu teknis reproducibility atau reprodusibilitas, yaitu pengulangan yang dilakukan oleh dua orang analis berbeda, atau dua orang operator berbeda, atau dua orang teknisi yang berbeda.
bisa dikerjakan secara bersamaan atau bisa dikerjakan waktu yang berbeda. Atau kadang-kadang secara teori waktunya berbeda, orangnya berbeda, alatnya berbeda juga. Ini teori tentang reproducibility. Tetapi di laboratorium karena keterbatasan yang bisa atau yang biasa dilakukan oleh banyak laboratorium di Indonesia, reproducibility dilakukan oleh analis yang sama, analis yang berbeda, kemudian hasil uji di antara analis berbeda atau operator berbeda. Jika perbedaannya tidak begitu signifikan, maka disimpulkan bahwa metode uji kita mempunyai tingkat reprodusibilitas yang tinggi. Biasanya dinyatakan sebagai bias antara analis pertama dan analis kedua. Lebih tepat lagi adalah bias relatif. Nah, akseptan kriterianya sebagaimana penentuan repeatability, makin kecil biasnya atau persen biasnya, maka dikatakan metode uji kita mempunyai tingkat reprodusibilitas yang tinggi atau tingkat reproducibility yang tinggi. Bisa lebih kecil dari 5% atau lebih kecil dari 10%. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang kita tentang presisi metode uji, yaitu ketelitian yang secara teknis dikerjakan secara berulang. Berulang oleh satu orang analis, dikatakan sebagai repeatability. Berulang oleh dua orang analis berbeda, dikatakan sebagai reproducibility. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, jika kita telah menentukan presisi metode uji, maka kita harus membuat kesimpulan. Bagaimana kesimpulannya? Berdasarkan penerapan repeatability di atas, di mana akseptan kriterianya lebih kecil dari misalnya sekian persen, lebih kecil dari 5%, dan berdasarkan perbedaan antara analis pertama dan kedua, biasnya katakanlah lebih kecil dari 5% atau lebih kecil dari 10%, maka disimpulkan bahwa metode uji kita mempunyai tingkat presisi yang tinggi atau mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang singkat kita tentang kinerja metode yang dinyatakan sebagai presisi. Insya Allah kita akan diskusi berikutnya atau bincang-bincang berikutnya bagaimana tentang penentuan akurasi metode uji, bagaimana penentuan batas deteksi metode uji, bagaimana penentuan uncertainty dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.